Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan ya. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini. Yang pertama aku dapat gini, kita bahas dari blessing kamu dulu. Seven of Wands dikonfirmasi sama star gitu. Ada orang-orang yang melihat kamu berada di puncak dan mereka tidak suka, atau mereka iri, atau mereka ingin melihat kamu jatuh gitu. Dan itu tidak akan bisa gitu ya, karena kamu sudah kayak berusaha segitunya untuk apa ya, kayak kualitas diri kamu itu nggak akan bisa dibohongin, untuk reputasi yang kamu bangun juga selama ini nggak bisa dibohongin untuk sebuah rumor-rumor atau orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu atau nggak suka ya. Terus yang kedua, dengan star di situ aku mendapatkan vibe bahwa tenang, kamu aman dalam lindungan semesta gitu ya. Lalu yang berikutnya yang aku dapat adalah tentang berjuang menjaga, merawat sesuatu yang kamu perjuangkan selama ini. Sangat mungkin ini berhubungan dengan hubungan romantis ya. Dan juga gini, karena di posisi energi sekarang kita kan pakai past, present, future. Di posisi present sekarang ini ada energi kamu nih lovers ya. Tapi di kartu sebelumnya itu ada Knight of Swords, King of Cups sama lover. Terus gini, King of Cups itu berada di center dengan konfirmasi sebagai bear. King of Cups itu jadi energi protektif, energi karena konfirmasinya bear, orang yang menjaga, merawat gitu. Bisa jadi juga ada, karena ini posisinya sulit ya dengan whip di situ, semacam kayak ada sesuatu yang kalian lewatin bersama, tantangan bisa jadi juga, terus bisa jadi juga perbedaan usia, terus kayak butuh proses gitu, sama-sama kedua belah pihak ini sama-sama berproses ketika ada perbedaan usia, atau ketika ada apa ya, ego jadi variabel dalam hubungan ini. Karena walaupun Knight of Swords di sini energinya kayak orang yang udah tua, tetap aja Knight sama Page itu merepresentasikan energi orang yang muda gitu. Walaupun misalnya umurnya nggak muda-muda banget, ada faktor kedewasaan yang aku dapat secara intuitif yang mempengaruhi dinamika hubungan ini gitu. Jadi tinggal gimana kamu dan orang yang satunya gitu untuk sama-sama belajar untuk kompromi, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk kapan menekan ego. Karena di sini ada whip gitu. Whip itu adalah tantangan, gesekan, argumen, ketidaknyamanan, dan terutama di sini vibe-nya dalam sebuah hubungan ya. Juga ketika Sun itu dikonfirmasi sama Lily, jadi tantangan kamu, Sun itu harusnya jadi energi yang optimis, energi yang membahagiakan, menghangatkan hati, keceriaan, tapi itu posisinya ada di tantangan. Bisa jadi juga gini, faktor anak jadi variabel yang signifikan dalam reading kamu gitu, dalam situasi kamu. Lalu yang tadi itu ada faktor kedewasaan, perbedaan usia, ada faktor ego, dan Lily itu merepresentasikan proses gitu, butuh waktu untuk sampai di suatu fase tertentu, misalnya fase kedewasaan, fase bisa berkompromi dalam sebuah hubungan, sebuah proses misalnya juga berhubungan dengan spiritualitas. Nah ini jadi tantangan kamu gitu ya di waktu yang akan datang gitu. Kamu gini, kamu berkontemplasi gitu ya, kamu misalnya mengambil waktu sendiri untuk berpikir, waktu sendiri untuk kayak menjauh dulu nih dari konteks sosial, kamu memang butuh ruang berpikir sendiri gitu. Dan skenarionya adalah antara kamu sudah siap nih untuk bersosialisasi lagi, sudah siap untuk kembali apa ya, jadi versi diri kamu yang seneng bersosialisasi, ceria, kreatif, yang terakhir aku bilang di reading kamu tuh, kamu mungkin ada sesuatu yang mematikan energi itu dalam diri kamu gitu, atau setidaknya nyalanya redup, dan kamu sudah kembali gitu ya. Jadi versi diri kamu yang ceria, yang senang terhubung sama orang lain, yang ekstrovert bahkan mungkin ya. Karena energi fire sama air itu energi api, sama energi udara itu adalah energi yang ekstrovert sih, kecuali di dalam natal chart kamu ada elemen bumi atau elemen air yang cukup dominan, jadi kamu mungkin nggak terlalu ekstrovert gitu. Terus dikonfirmasi sama side, antara itu tadi ya, kamu udah siap bersosialisasi lagi atau kembali jadi diri kamu yang ceria, atau gini, kamu memutuskan untuk ngekat situasi orang-orang tertentu ya, atau ngekat cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama. Ya bisa jadi juga kayak aku mendapatkan vibe entah kenapa dengan letter ada di situ ya, dikonfirmasi sama Nine of Wands, ini sebuah kayak kamu say goodbye sama tempat kerja kamu, atau kayak entah kenapa ini juga mungkin bukan buat semuanya, perpisahan kayak perceraian gitu. Terus kamu ya udahlah, lo ambil aja semua harta gue, terserah, yang penting hidup gue damai, kayak gue nggak ribet sama harta gono gini, yang penting gue mau memulai hidup gue dengan chapter baru, hidup gue lebih damai, tenang, kayak ibaratnya harta uang itu bisa dicari lagi gitu ya, kalau
chapter lama hidup ya udah tinggalkan di belakang gitu, kita mulai fresh lagi. Dan ini dengan letter dengan Nine of Wands di situ juga aku mendapatkan vibe seperti itu. Apalagi kartu sebelumnya adalah Eight of Cups sama Stork. Ini adalah kayak Eight of Cups itu aku selalu bilang menuju cahaya, meninggalkan sesuatu, dan Stork itu adalah energi perpindahan, pergantian musim. Bisa jadi juga dengan kamu say goodbye misalnya tempat kerja kamu yang lama, kamu masuk chapter hidup kamu yang baru berhubungan dengan pindah tempat, pindah negara, bahkan mungkin banting setir gitu ya dengan karir yang baru atau bisnis yang baru gitu. Yang jelas ada sesuatu tentang dokumen, tentang ikatan kontrak itu, dan kamu say goodbye, kayak tanda tangan kamu say goodbye gitu, atau kayak surat resign kamu. Aku mendapatkan vibe seperti itu. Entah kenapa, karena itu tadi di waktu lampau tuh kamu, entah kenapa aku berpikir gini, di waktu lampau tuh kayak kamu juggling banyak hal gitu, kamu ngasih banyak energi. Entah itu karena banyak tekanan, atau memang kamu ditempatkan atau berada dalam situasi di mana kamu harus berpikir cepat, bertindak cepat, kayak harus tek 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 gitu. Kayak kamu nggak bisa slowing down. Oke, memang kamu bisa punya energi gitu untuk multitasking, untuk berpikir cepat. Kamu sangat punya kapasitas untuk itu. Tapi gimana pun kita manusia, kita punya itu. Kalau kita nggak istirahat, kalau kita nggak punya momen cooling down atau chill, untuk relax, untuk ngasih kepala kita istirahat sejenak, badan kita istirahat, di satu titik kamu bisa capek gitu. Ya, itu yang aku dapat di waktu lampau gitu. Dan mungkin at some point kamu juga, aduh gue butuh istirahat nih, atau gue butuh variasi lain gitu ya. Itu vibe yang pertama dari waktu lampau kamu. Terus juga memang keadaan tuh melejit gitu, melejit, berprogres sangat signifikan. Yang tadi makanya blessing kamu adalah kamu sampai di puncak, dan kamu dilihat orang di titik dimana ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan itu, atau iri, atau ingin menjatuhkan kamu ya gitu. Sementara kamu tuh sangat berdedikasi untuk membangun apapun yang kamu bangun, kayak berdedikasi juga untuk sampai di puncak gitu dengan mountain di waktu lampau. Itu adalah tantangan maksudnya dari eksternal dan internal gitu. Ketika kita mau upgrade diri kita, tentu kita sangat sangat mau untuk bayar harga gitu, untuk tidak nyaman, untuk bekerja keras, untuk bekerja overtime, atau belajar sesuatu hal-hal baru. Karena di situ Empress dikonfirmasi sama book gitu. Kamu belajar untuk menambah value pada diri kamu. Mungkin kamu sekolah lagi, mungkin kamu ikut kursus apa, belajar sesuatu online, banyak nonton sesuatu channel yang mengupgrade pemikiran kamu, atau kamu juga kayak intinya kamu melakukan banyak hal gitu untuk menambah value kamu, atau kayak membantu kamu melahirkan sesuatu gitu. Melahirkan dalam artian karya, pemikiran, tulisan, hal-hal semacam itu ya. Dan itu di waktu lampau dan berprogres. Tapi di waktu sekarang dengan banyak hal semua itu, yang itu tadi, kadang hubungan romantis itu gini ya, karena tadi aku bilang ada faktor ego. Dengan kamu yang multitasking, banyak hal yang kamu kerjakan, tidak semua, aku kayaknya ngomong ini di reading siapa ya, Sagittarius kalau nggak salah yang terakhir itu, nggak semua hubungan romantis itu punya wadah untuk membiarkan pasangannya berekspansi, untuk terbang tinggi gitu. Ada jenisan orang-orang yang memang kalau hubungan itu harus sering-sering bersama, harus sering-sering quality time. Sementara ada juga jenisan orang-orang yang nggak butuh sering-sering bersama, yang penting saling percaya, saling memberi ruang untuk bertumbuh, berekspansi, dengan mungkin ada waktunya kayak berpisah untuk rentang waktu tertentu, untuk bepergian sendiri misalnya, entah keluar pulau, keluar negeri. Ada jenisan orang-orang seperti itu. Dan mungkin ya ketika kamu sedang berekspansi dengan diri kamu, ada orang-orang, misalnya itu pasangan kamu, anggota keluarga yang tidak mengerti dengan hal itu, dan itu jadi suatu variabel nih yang mungkin signifikan di sekitaran kamu nonton reading ini. Jadi kamu dihadapkan dengan pilihan antara kamu mengurangi kesibukan kamu, mengurangi hal-hal yang kamu lakukan, atau bisa jadi juga ada sesuatu hal yang kamu tinggalkan. Kayak tadi aku bilang, kayak kamu say goodbye sama perusahaan kamu, atau tanda tangan kontrak, kayak bukan tanda tangan kontrak, tapi kayak tanda tangan surat di mana itu kamu juga say goodbye, entah itu pernikahan, entah itu harta gono gini, semacam dengan surat tertulis itu kamu mengikhlaskan atau meninggalkan sesuatu ya. Dan itu semuanya itu memang butuh proses, karena Lily itu berada di tantangan kamu ya. Mungkin juga selama ini kamu menahan diri karena ada faktor anak-anak, mungkin anak kamu, atau kamu mungkin merawat anak, misalnya anaknya kakak kamu, anaknya adik kamu, atau kamu punya adik gitu yang masih perlu diperhatikan, dan itu juga yang mempengaruhi fokus kamu ya. Yang jelas semua ketidaknyamanan ini memang butuh waktu ya untuk kamu proses, untuk semesta bekerja di balik layar, supaya itu tadi ada kekuatan ya,
ada fondasi untuk kamu sampai di puncak dan kamu stabil berada di puncak situ karena kamu sudah membangun diri kamu selama ini dan sebanyak itu kamu berdedikasi untuk diri kamu ya. Pada akhirnya memang situasi atau orang-orang tertentu ya yang apa ya, menurut kamu melelahkan, menguras energi kamu atau memang sudah bukan tempatnya lagi di hidup kamu. Kayak aku mendapatkan vibe ada satu titik tentang surat dan surat itu adalah merepresentasikan sebuah akhir. Tuh, aku rasa segini aja dulu reading kamu untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.